Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Aina Putri Ramadina. Saya dari program studi pendidikan fisika dengan NIM 130262549. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus mulai dari vektor, geometri ruang, dan fungsi vektor beserta dengan contoh soalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang subbab yang pertama, yaitu cross product. Di dalam cross product ini ada definisi aljabar perkalian silang, di mana perkalian silang adalah operasi antara dua vektor di ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor baru. Hal ini berbeda dengan dot product yang hasilnya adalah skalar atau angka. Vektor hasil perkalian silang memiliki dua ciri utama, yaitu arahnya tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh dua vektor asal, dan besarnya ini sebanding dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Oke, agar lebih mudah, kita langsung saja ke cara menghitung aljabar perkalian silang. Kita misal punya dua vektor A dan vektor B, di mana vektor A sama dengan A1, A2, dan A3, B sama dengan B1, B2, B3. Nah, cara termudah menghitungnya adalah menggunakan determinan matriks 3x3, di mana pada baris pertama adalah vektor satuan IJK, baris kedua adalah komponen vektor A, dan baris ketiga adalah komponen vektor B. Kemudian, kita tinggal hitung determinannya. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang geometri dan arah pada perkalian silang atau cross product dua vektor. Pertama, arah hasil perkalian silang ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Caranya, arahkan jari-jari tangan kanan dari vektor A menuju vektor B melalui sudut terkecil di antara keduanya. Setelah itu, ibu jari yang tegak akan menunjukkan arah dari hasil A cross B. Arah ini selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Selanjutnya, besar atau magnitude dari hasil perkalian silang dihitung menggunakan rumus besar hasil perkalian silang vektor A dan B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, lalu dikalikan dengan sin theta. Artinya, besar hasil cross product dipengaruhi oleh panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut theta yang terbentuk di antara keduanya. Semakin besar nilai sinus sudutnya, maka semakin besar pula hasil perkalian silangnya. Kemudian, jika kedua vektor sejajar, yaitu membentuk sudut 0 derajat atau 180 derajat, maka nilai sin theta sama dengan 0. Akibatnya, hasil perkalian silang menjadi vektor 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada arah tegak lurus yang dihasilkan ketika kedua vektor berada pada garis yang sama. Jadi, inti dari perkalian silang adalah menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus terhadap dua vektor asal, dengan besar yang bergantung pada panjang vektor dan sudut di antaranya. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana perkalian silang atau cross product dapat digunakan untuk menghitung luas dan volume dalam geometri analitik. Pertama, mari kita lihat luas jajaran genjang. Jika kita memiliki dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, maka besar dari hasil perkalian silang keduanya yang ditulis A cross B sama dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Mengapa demikian? Karena secara matematis, besar cross product didefinisikan sebagai besar nilai A dikali besar nilai B sin theta, di mana theta adalah sudut antara kedua vektor. Nilai besar B sin theta merupakan tinggi jajaran genjang, sehingga ketika dikalikan dengan alas besar A diperoleh luas jajaran genjang. Selanjutnya, untuk luas segitiga, konsepnya sangat sederhana, karena segitiga hanya merupakan setengah dari jajaran genjang yang dibentuk oleh dua vektor yang sama. Maka luas segitiga dapat dihitung dengan rumus setengah dikali besar A cross B. Kemudian, cross product juga dapat digunakan untuk menghitung volume bangun ruang, khususnya balok miring.
Untuk menghitung volumenya, digunakan operasi yang disebut scalar triple product, yaitu A dot B cross C. Dan jika hasil A dot B cross C sama dengan 0, maka volume bangun menjadi 0. Ini berarti ketiga vektor berada pada bidang yang sama atau disebut koplanar, sehingga tidak dapat membentuk suatu volume ruang. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa sifat penting dari perkalian silang atau cross product yang perlu dipahami agar kita tidak salah saat melakukan operasi vektor. Sifat pertama adalah antikomutatif, artinya jika urutan vektor ditukar, maka arah hasil vektornya akan berbalik. Secara matematis dituliskan A cross B sama dengan negatif B cross A. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah vektornya berlawanan, yaitu berbeda 180 derajat, jadi berbeda dengan perkalian bilangan biasa yang hasilnya tetap ketika urutannya ditukar. Pada cross product, urutan sangat berpengaruh. Sifat kedua adalah bukan asosiatif, artinya pengelompokan operasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Secara umum berlaku A cross B cross C tidak sama dengan A cross B cross C. Artinya, jika kita mengubah letak tanda kurung, hasil yang diperoleh bisa berbeda. Oleh karena itu, saat menghitung cross product, kita harus memperhatikan urutan dan pengelompokan operasi dengan teliti. Selanjutnya adalah identitas vektor satuan. Dalam sistem koordinat 3 dimensi terdapat 3 vektor satuan, yaitu I, J, dan K, yang masing-masing mewakili sumbu X, Y, dan Z. Hubungan dasarnya adalah I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Pola ini mengikuti aturan tangan kanan. Jika jari telunjuk menunjukkan arah vektor pertama, dari jari tengah menunjukkan arah vektor kedua, maka ibu jari akan menunjukkan arah hasil cross product. Namun, jika urutannya dibalik, hasilnya menjadi negatif. Contohnya, J cross I sama dengan negatif K, K cross J sama dengan negatif I cross K sama dengan negatif J. Hal ini kemudian menunjukkan sifat antikomutatif yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada subbab kedua, saya akan membahas materi tentang equation of lines and flines. Pada slide ini, kita membahas persamaan garis dalam ruang 3 dimensi. Untuk menentukan sebuah garis, kita membutuhkan satu titik yang dilalui garis, yaitu P0 dengan koordinat X0, Y0, dan Z0, dan satu vektor arah V dengan komponen A, B, dan C. Bentuk yang paling umum adalah persamaan vektor, yaitu R sama dengan R0 ditambah T kali V, dengan T sebagai parameter yang nilainya dapat berubah-ubah. Jika diuraikan ke komponen X, Y, dan Z, diperoleh persamaan parametrik X sama dengan X0 ditambah A kali T, Y sama dengan Y0 ditambah B kali T, Z sama dengan Z0 ditambah C kali T. Kemudian, dengan menghilangkan parameter T, kita mendapatkan persamaan simetrik yang menunjukkan hubungan langsung antara X, Y, dan Z. Selain itu, jika kita hanya ingin menunjukkan bagian garis yang menghubungkan dua titik, digunakan ruas garis dengan batas parameter 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Pada slide ini kita membahas persamaan bidang dalam ruang 3 dimensi. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh satu titik, yaitu P0 dengan koordinat X0, Y0, dan Z0, dan satu vektor normal N sama dengan A, B, dan C yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Dari titik dan vektor normal ini diperoleh persamaan vektor bidang N dot R dikurangi R0 sama dengan 0. Artinya, setiap titik yang berada pada bidang harus memenuhi persamaan tersebut. Jika persamaan ini diuraikan ke bentuk yang lebih sederhana, kita mendapatkan bentuk umum persamaan bidang, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Bentuk inilah yang paling sering digunakan dalam perhitungan karena lebih mudah untuk menentukan posisi suatu titik terhadap bidang. Pada slide ini kita membahas beberapa hubungan penting antara garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Pertama,
garis bersilangan atau scale lines, yaitu dua garis yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan karena berada pada titik bidang yang berbeda. Yang kedua adalah perpotongan garis dan bidang. Untuk mencari titik potongnya, kita substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan bidang. Setelah mendapatkan nilai parameter T, kita masukkan kembali ke persamaan garis untuk memperoleh koordinat titik potong. Selanjutnya, sudut antar bidang. Sudut ini dapat dihitung menggunakan vektor normal dari masing-masing bidang. Semakin besar nilai kosinusnya, semakin kecil sudut yang terbentuk antara kedua bidang tersebut. Sudut antara bidang dirumuskan dengan cos theta sama dengan nilai mutlak N1 dot N2 dibagi besar N1 dikali besar N2. Yang terakhir adalah garis perpotongan dua bidang. Jika dua bidang saling berpotongan, hasilnya adalah sebuah garis. Arah garis tersebut diperoleh dari perkalian silang atau cross product vektor normal kedua bidang, yaitu N1 cross N2. Pada materi hubungan antara garis dan bidang, salah satu konsep penting adalah menentukan jarak sebuah titik ke suatu bidang. Misalkan terdapat titik P1 dengan koordinat X1, Y1, Z1 dengan sebuah bidang dengan persamaan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, jarak titik ke bidang adalah panjang garis yang ditarik tegak lurus dari titik tersebut menuju bidang. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus berikut. D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D. Kemudian dibagi akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Bagian atas rumus menunjukkan posisi titik terhadap bidang, sedangkan bagian bawah merupakan panjang vektor normal bidang. Nilai mutlak digunakan agar hasil jarak selalu positif. Dengan rumus ini, kita dapat menentukan seberapa jauh suatu titik berada dalam sebuah bidang secara cepat dan akurat. Oke, pada subbab yang ketiga, pada materi ini kita akan membahas silinder dan ruang 3 dimensi. Ketika mendengar kata silinder, kita mungkin langsung membayangkan tabung. Namun dalam matematika, silinder tidak selalu berbentuk tabung lingkaran. Silinder adalah permukaan yang terbentuk dari kumpulan garis-garis sejajar yang mengikuti suatu kurva tertentu. Dengan kata lain, sebuah kurva diperpanjang ke satu arah sehingga membentuk suatu permukaan. Sebagai contoh, persamaan Z sama dengan X kuadrat membentuk silinder parabola. Bentuknya berasal dari kurva parabola yang ditarik sepanjang sumbu Y. Sedangkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, membentuk silinder lingkaran, yaitu lingkaran yang diperpanjang ke arah sumbu Z. Setelah silinder, kita akan mempelajari permukaan kuadratik. Permukaan ini merupakan grafik persamaan derajat 2 dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Berbeda dengan silinder yang biasanya memiliki satu variabel yang tidak muncul. Pada permukaan kuadratik, semua variabel umumnya terlibat. Bentuknya bisa berupa bola, elipsoid, paraboloid, maupun hiperboloid. Pada materi ini kita membahas penerapan bangun ruang dan permukaan kuadrik dalam kehidupan nyata. Meskipun terlihat seperti konsep matematika, bentuk-bentuk ini banyak digunakan dalam berbagai bidang teknik dan teknologi. Di mana yang pertama ada elipsoid. Bentuk ini digunakan sebagai model bumi yang lebih akurat dibandingkan bola sempurna, karena bumi sedikit padat di bagian kutub dan mengembung di bagian khatulistiwa. Yang kedua adalah paraboloid. Bentuk ini sering ditemukan pada antena satelit dan teleskop radio. Keunggulannya adalah mampu memusatkan sinyal yang datang ke satu titik fokus sehingga penerimaan sinyal menjadi lebih efektif. Selanjutnya, hiperboloid satu lembar digunakan pada menara pendingin pembangkit listrik karena bentuknya yang kokoh secara struktural. Dan yang terakhir ada hiperboloid. Bentuk ini dimanfaatkan pada menara pendingin pembangkit listrik dan juga dalam desain roda gigi dengan sumbu miring. Bentuknya memberikan kekuatan struktur yang baik sekaligus efisien dalam penggunaannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal agar mudah paham. Pada soal ini, kita akan membuktikan bahwa perkalian silang atau cross product pada vektor
tidak bersifat asosiatif. Artinya, hasil dari A cross B cross C belum tentu sama dengan A cross B cross C, di mana diketahui vektor A sama dengan 1, 0, 1, vektor B sama dengan 2, 1, min 1, dan vektor C 0, 1, dan 3. Pertama, kita hitung A cross B cross C. Untuk mencari B cross C, kita menggunakan determinan matriks 3x3 dengan baris pertama berisi I, J, dan K. Kemudian, matriks dikembangkan berdasarkan baris pertama. Setiap komponen dihitung menggunakan determinan matriks 2x2 dengan rumus AD dikurang BC, dan perlu diingat bahwa komponen J selalu bertanda negatif. Pertama-tama kita hitung B cross C terlebih dahulu, sehingga diperoleh hasil 4, min 6, dan 2. Selanjutnya, hasil tersebut dikalikan silang dengan vektor A, sehingga diperoleh A cross B cross C sama dengan 6, 2, dan min 6. Kemudian, hitung A cross B terlebih dahulu. Dari perhitungan diperoleh hasil min 1, 3, dan 1. Selanjutnya, vektor tersebut dikalikan silang dengan vektor C, sehingga dapat diperoleh A cross B cross C sama dengan 8, 3, dan min 1. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen 6, 2, dan min 6 tidak sama dengan 8, 3, min 1. Karena kedua hasil tersebut berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa A cross B cross C tidak sama dengan A cross B cross C. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal implementasi. Pada contoh ini, kita akan melihat bagaimana perkalian silang atau cross product ini diterapkan dalam kehidupan nyata, yaitu untuk menghitung torsi atau momen gaya pada sebuah kunci pas. Diketahui vektor posisi dari poros ke titik gaya adalah R sama dengan 0,3,0,0 meter. Artinya, gaya diberikan pada ujung kunci yang berjarak 30 cm dari poros putaran. Selain itu, gaya yang diberikan adalah F sama dengan 0,50,0 Newton, yaitu gaya sebesar 50 N yang ke arahnya ke atas. Untuk menghitung torsi, kita menggunakan rumus tau sama dengan R cross F. Kemudian kita hitung perkalian silang antara vektor posisi dan vektor gaya. Dari perhitungan, komponen-komponennya diperoleh komponen I dan J bernilai 0, sedangkan komponen K bernilai 15, sehingga hasil torsinya adalah tau sama dengan 0,0,15 Newton meter. Artinya, gaya yang diberikan menghasilkan torsi sebesar 15 Nm. Arah torsinya berada di pada sumbu K positif atau keluar dari bidang gambar. Arah ini dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu ketika jari-jari tangan kanan mengikuti arah dari vektor posisi menuju vektor gaya, maka ibu jari akan menunjukkan arah torsi tersebut. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa semakin besar gaya yang diberikan atau semakin panjang jarak titik gaya terhadap poros, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Inilah alasan mengapa kunci pas yang